Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidia Mulyawati, Prodi PGMI semester 3B, Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi salah satu proyek ujian akhir semester dengan mata kuliah pengembangan sumber belajar, dosen pengampu Ibu Sri Mulyati SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan mengenai meningkatnya motivasi belajar melalui media audiovisual pada materi membaca puisi. Langsung saja ke pemaparan materi yang akan saya bacakan, yaitu tentang pengembangan sumber belajar. Pembahasannya, yang pertama adanya analisis kebutuhan, yang kedua adanya karakteristik peserta didik, yang ketiga adanya telaah tujuan pembelajaran, yang keempat adanya telaah materi ajar, yang kelima adanya alasan pemilihan media, yang keenam adanya RAB atau biaya. Analisis kebutuhan dibagi menjadi 7 kebutuhan, yaitu yang pertama tahapan pengumpulan informasi. Tahapan pengumpulan informasi berdasarkan penelitian yang saya baca dari Nina Suryani tahun 2020 dalam jurnal Education and Development pada pembelajaran membaca puisi ini menerangkan bahwa rendahnya pemahaman, minat, dan keterampilan siswa dalam membaca puisi. Adapun upaya untuk meningkatkan pemahaman, minat, dan keterampilan siswa dalam membaca puisi, yaitu siswa diajak dalam mengenali, memahami, dan mempraktekkan membaca puisi dengan adanya media audiovisual dapat membantu dan menambah pemahaman siswa. Harus dengan adanya pretest dengan menggunakan aplikasi Quizy, siswa lebih termotivasi karena membaca puisi tidak hanya itu-itu saja atau monoton, namun adanya penggunaan inovasi pengembangan sumber belajar, yaitu dengan menggunakan media audiovisual dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua adanya tahapan identifikasi dan kesenjangan. Dari identifikasi kesenjangan, siswa dapat memperoleh pemahaman serta meningkatnya minat dan keterampilan membaca puisi. Dalam sebuah kurikulum, suatu pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap peserta didik, yaitu pelajar dapat mengamati contoh puisi sesuai minat masing-masing dan mengenal dasar-dasar keterampilan menulis indah. Kemudian yang ketiga adanya analisis performa, yaitu berdasarkan penelitian yang saya baca dari jurnal anotasi yang saya buat pada waktu lalu, yaitu menurut Sultan Maradoli Siregar, yaitu pada tahun 2018 dalam jurnal tematik, yaitu pada pembelajaran membaca puisi, peran guru sangat penting sekali dalam mengajarkan pengetahuan tentang puisi secara detail kepada siswa. Selama ini dalam pembelajaran membaca puisi, siswa hanya sekedar mengenal puisi, kemudian ditugaskan membacakannya di depan kelas, sehingga siswa merasa bosan dengan metode ceramah yang diberikan guru, dan penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan membaca puisi belum optimal. Hal ini menyebabkan kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca puisi. Kemudian yang keempat adanya identifikasi hambatan dan sumber. Berdasarkan penelitian yang saya baca, yaitu menurut Sultan Maradoli Siregar 2018, dalam faktor-faktor yang menghambat kurangnya minat dan keterampilan siswa dalam membaca puisi sepertinya kurang optimal kemampuan guru, serta guru hanya banyak menerangkan berupa ceramah di depan kelas, menjadi salah satu faktor penghambat kurangnya minat keterampilan siswa dalam membaca puisi, serta kurangnya guru melihat teknologi zaman sekarang yang sudah luas dan mudah dikembangkan. Kemudian yang kelima adanya identifikasi karakteristik siswa. Adapun sasaran media audiovisual yakni untuk kelas fase C atau kelas 5 SD dengan rentan usia 11 sampai 19 tahun. Media ini cocok untuk digunakan pengguna media karena telah sesuai dengan karakteristik siswa kelas yang sebentar lagi pada masa balik atau masa menengah pertama, yang senang bekerja kelompok serta senang melakukan sesuatu secara langsung. Kemudian yang kelima adanya identifikasi karakteristik siswa. Dari jurnal yang saya baca, yaitu menurut Nguyen pada tahun 2020,
inti dari pandangan ini adalah beranggapan bahwa pengetahuan membaca atau menulis tidak begitu saja ditransmisikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, melainkan dibangun melalui interaksi sosial dan praktik kelompok. Kemudian yang keenam adanya yang ketujuh adanya menentukan permasalahan. Berdasarkan uraian di atas bahwa permasalahan yang dihadapi yakni siswa hanya sekedar mengenal puisi, kemudian ditugaskan membacakannya di depan kelas. Penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan membaca puisi belum optimal. Hal ini menyebabkan kurangnya minat siswa dan mengetahui pembelajaran. Kemudian yang kedua adanya karakteristik peserta didik. Psikologi belajar yaitu dalam karakteristik peserta didik yaitu adanya psikologi belajar. Untuk dapat melakukan manajemen kelas yang baik, pengajar harus memahami cara mengenali dan mempertahankan atensi anak di dalam kelas dan membangun semangatnya juga. Pengajar dapat menggunakan media seperti tepukan, gerakan, dan nyanyian dan lain sebagainya. Yang kedua adanya psikologi perkembangan peserta didik. Yaitu karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dan banyak segi dari bidang diantaranya perbedaan dalam inteligensi, kemudian kemampuan dalam kognitif dan bahasa, kemudian perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik siswa. Setiap siswa sekolah dasar berada pada perubahan. Kemudian yang ketiga adanya analisis tujuan pembelajaran. Dalam analisis tujuan pembelajaran ada 3, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Kemudian yang kedua yaitu adanya analisis capaian pembelajaran. Dalam analisis capaian pembelajaran, yang pertama adanya rasional mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua adanya tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang ketiga adanya karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, yaitu ada yang kelima adanya capaian dalam setiap fase menurut elemen. Kemudian yang selanjutnya telaah materi ajar. Ada 3 kriteria dalam telaah materi ajar, yaitu alasan pemilihan materi. Yang kedua adanya telaah materi dalam membaca puisi perlu memiliki kemampuan menyimak, dan yang ketiga adanya asesmen. Asesmen di sini yaitu adanya asesmen formatif, individu dan kelompok atau performa, dan yang kedua adanya asesmen sumatif, peserta didik akan membaca puisi. Kemudian yang kelima adanya alasan pemilihan media. Alasannya yaitu karena dalam pemilihan media yang saya pilih mudah diintegrasikan dalam pembuatannya, tidak terlalu rumit untuk dikerjakan. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru terlalu banyak menggunakan metode ceramah, peserta didik lebih banyak menerima teori-teori sehingga kurang termotivasi untuk membaca puisi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yaitu PTK. Kemudian yang kedua adanya keunggulan dari aplikasi YouTube, yaitu yang pertama menjadi sumber informasi lengkap yang up to date, dan yang kedua yaitu menjadi media menyalurkan kreativitas tanpa batas, dan yang ketiga yaitu media promosi terbaik dan tertarget, dan yang keempat yaitu media belajar skill tertentu secara gratis. Kemudian yang ketiga aplikasi yang digunakan yaitu di sini saya menggunakan aplikasi YouTube untuk pengaplikasian media audiovisual untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap membaca puisi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Kemudian yang keempat adanya proses pengembangan. Aplikasi ini mudah ditemukan, biasanya sudah menjadi aplikasi bawaan di HP atau di gadget Anda.
sehingga siswa mudah mengaksesnya. Proses pengembangannya dimulai pembuatan video audiovisual, kemudian dipaparkan video audiovisual ini dikembangkan dengan mengaplikasikan menggunakan YouTube. Namun jika aplikasi Quizizz dapat diunduh dengan mudah di Play Store secara gratis. Dengan menggunakan layanan ini, siswa dapat bermain dan belajar secara bersamaan, yaitu yang kelima adanya rekomendasi pada pembaca. Dengan menggunakan YouTube, siswa dapat menemukan minat baru belajar dan menumbuhkan rasa memiliki dengan menjelajahi dunia melalui video online. Dengan menggunakan aplikasi Quizizz dapat menambah pemahaman siswa, demikian untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kemudian yang keenam adanya biaya atau RAM. Saya di sini menggunakan kartu memori 1 buah dengan harga 98.000. Kemudian yang kedua saya membeli kuota internet 1 paket dengan harga 50.000. Jika dijumlahkan bernilai 148.000. Harga jual dari media yang saya buat berkisar 150.000. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.